Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang gak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Digarisbawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tuh makin sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dudu sembarang ojo layu Hai Rek, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 178 dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Oke. Kurang 2 episode lagi PKH udah mau road to 200 episode ya. Dan sebagai pengapresiasi nih, mengapresiasikan kepada teman-teman semua nih yang udah ngirim cerita ke podcast kisah horor dari episode 1 sampai episode 200. Maka gue mau ngadain cerita horor bareng nih ya bersama teman-teman horor. Dengan caranya kalian kirim cerita terseram kalian berupa voice atau rekaman, lalu kirim rekaman kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com. Nah nantinya di episode 200 gue bakal langsung tayangin nih cerita-cerita kalian secara live. Jadi kalian bisa dengerin cerita kalian sendiri, suara kalian sendiri. Kalau enggak mungkin teman-teman nih atau teman-temannya bisa ngedengerin cerita kalian nih. Tunggu apa lagi? Karena sampai sekarang itu belum ada yang kirim cerita. Sesepi itukah podcast kisah horor? Tidak ada peminatnya untuk berbagi cerita bareng nih bersama. Terus gue akhir-akhir ini lagi happy banget. Kenapa gue bisa happy? Karena 2 kali gue udah ketemu sama Mr. Popo dari Do You See What I See nih. Kebetulan beliau lagi ada acara ke Surabaya ya. 2 kali, yang dulu itu bulan kemarin kalau gak salah. Awal bulan Mr. Popo kesini, terus baru kemarin nih hari Minggu beliau kesini lagi ke Surabaya dan kita ngadain kopdar bareng gitu, sekaligus kita belajar nih tentang podcasting dan lain-lain. Tentunya Mr. Popo kesini nggak sendirian, dia juga sama ibaratnya orang penting nih di dunia podcast gitu kan, Mas Dipta nih ya, Mas Dipta dari Pabrik Suara Rakyat gitu. Kayak seneng banget gue bisa belajar banyak nih tentang dunia podcast bersama beliau-beliau semuanya. Terus gimana caranya berpodcast yang baik dan lain-lain kayak gitu. Panutan banget tuh Do You See What I See.
Sayangnya gue belum bikin konten bareng di PKH ya. Karena kemarin banyak banget nih teman-teman dari podcaster Surabaya, podcaster Jawa Timur yang pengen collab sama Mr. Popo. Jadi gue kayak ngasih privilege gitu ya, ngasih kesempatan buat mereka untuk ngonten bareng kayak gitu. Dan gue juga mau ngebacain nih, ada komentar di DM. Aduh, sebenarnya sih gue sangat dibilang gue happy banget ya, karena kayaknya sih dia kayak memberikan aku hal yang positif nih buat aku. Gue bacain ya, gue gak menyebutkan nama tapi mungkin dia bakal ngedengerin. Jadi dia bilang gini, "Malam Mbak Ana, salam kenal." Oh, dia udah nyebutin nama. "Saya Adit, pendengar podcast kisah horor. Menurutku podcast ini unik dalam beberapa hal. Pertama, meskipun temanya horor tapi pembawaan Mbak Ana yang nyantai, tidak berusaha untuk total serius dan seram, justru menjadikan gaya Mbak Ana semakin mendekatkan antara Mbak dan para pendengar PKH. Itu menjadi poin plus menurut saya. Horor itu tidak selalu harus total menyeramkan. Kalau memang ada bagian-bagian dalam cerita yang bisa dibercandain ya kenapa enggak. Kedua, saya suka dengan konsep membacakan cerita-cerita horor apa adanya alias tidak dibaca terlebih dahulu sebelum take. Dari situ, pendengar bisa mengetahui bagaimana dan seperti apa gaya penuturan tiap pendengar. Bahkan keputusan Mbak Ana untuk mengoreksi setiap tulisan mulai dari gaya bercerita hingga koreksi terhadap penempatan tanda baca, titik, koma dan lain, itu semua menjadikan PKH secara tidak langsung mengedukasi pendengar tentang pentingnya literasi secara umum atau bagaimana cara menulis yang baik dan benar secara khusus. Ketiga, segmen curhat di awal episode menurutku jangan dihilangkan. Ini opening subjektif sih. Namun, curhat itulah yang justru menghilangkan sekat pembatas antara Mbak Ana dan para pendengar PKH. Meski menurutku tetap harus dipilah bagian mana saja dari curhat Mbak Ana yang cukup hanya Mbak Ana saja yang tahu. Kira-kira itu aja dari saya. Oh ya, saya cukup rutin melihat peringkat podcast PKH di Spotify dan mengetahui PKH sudah masuk di peringkat 60-an, saya ikut senang. Semoga bisa tembus 10 besar dan eksklusif di Spotify suatu hari nanti. Amin, 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 amin. Thank you Adit buat komentarnya, kritik dan sarannya. Gue seneng banget anjir. Thank you banget ya. Gue kalau mendapatkan komentar yang positif ini seenggaknya itu bisa ngebuat aku lebih semangat lagi untuk berkonten ya. Karena emang konten itu tidak bisa dinilai sendiri, yang bisa menilai adalah kalian semua. Tapi dari kritik dan saran kalian itu juga bisa ngebuat aku jauh lebih semangat lagi untuk memberikan konten yang seru, konten yang menarik untuk kalian dengarkan semua. Kurang lebihnya sih seperti itu ya guys. Love you Andi. Masih jomblo gak sih? Lu suka sama tante-tante gak? Oke deh, tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita langsung bacain cerita-cerita horor nih ya. Dan cerita pertama ini datang dari email. Judulnya adalah Pendamping Gelapku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Kak Ana, apa kabar? Semoga sehat terus ya Kak. Kembali dengan aku Sandi dari Bekasi. Tar dulu. Tidak pakai basa-basi lagi, ini adalah cerita ketigaku yang sudah aku kirimkan. Pengalaman ini bisa dibilang paling horor menurutku. Aku tidak akan pernah tahu dan menyadarinya jika aku tidak bertanya pada temanku waktu itu. Tahun 2017 di bulan Maret, aku liburan ke kota pelajar sekaligus ingin menyaksikan acara wisuda teman SMA-ku. Sebut saja temanku bernama Riko, nama samaran ya Kak. Riko memiliki teman satu kos bernama Putri. Dan Putrilah yang merupakan sumber informasi dari pengalamanku ini. Di malam keempat aku di Yogyakarta, saat itu aku sedang perjalanan pulang sehabis meluangkan waktu malam hari di alun-alun. Dan kebetulan
Aku berboncengan dengan Putri. Aku pun teringat Riko pernah menyampaikan kepadaku bahwa Putri memiliki kelebihan ini berawal dari rasa penasaran sekaligus keingintahuan. Gimana sih? Oh, ada komanya. Putri memiliki kelebihan ini berawal dari rasa penasaran sekaligus keingintahuan yang besar dari diriku. Aku pun bertanya kepada Putri. Put, boleh nanya gak? Tegasku. Boleh kok, nanya aja, gak apa-apa, ujar Putri. Dan aku pun melangsungkan pertanyaan ini tanpa lama-lama dan basa-basi. Kata Riko, lu punya indera keenam ya? Coba dong mau tahu siapa yang jagain gue selama ini, tanyaku dengan malu-malu. Putri sempat menolak pertanyaanku waktu itu karena dia pikir di jalan bukanlah saat yang tepat untuk bertanya seperti itu. Namun karena aku sedikit membujuk dengan paksa, akhirnya Putri pun menjawab dan menjelaskan kepadaku siapa saja yang menjagaku selama ini. Ya sudah, iya gue coba lihat dulu ya sebentar, jawab Putri dengan sedikit terpaksa. Kurang lebih antara 3 sampai 5 menit Putri terdiam. Setelah itu dia pun menjawab. Ini ada 3 sih yang gue lihat selalu ikut sama lo San, ucap Putri. Aku pun dengan sigap bertanya kembali. Coba gue mau tahu siapa aja itu Put. Putri menjelaskan kepadaku bahwa ada 2 sosok laki-laki berbadan tinggi dan mereka berpakaian seperti prajurit perang membawa tongkat sama pedang. Saut Putri padaku bahwa laki-laki itu merupakan dari leluhurku. Aku terdiam dan kembali Putri melanjutkan penjelasannya kepadaku. Ada sosok wanita yang ikut sama lo San. Dia belum lama sih kayaknya, mungkin sekitar 1 tahunan lah. Agak sedikit penasaran, aku pun bertanya lagi. Kalau sosok wanita ini dari mana asalnya Put? Lalu Putri menjelaskan dengan detail asal muasal sosok ini. Dan ternyata sosok ini adalah kuntilanak yang berasal dari sebuah pohon asem yang lokasinya tidak jauh dari rumahku. Aku mengetahui tempat asalnya setelah Putri menjelaskan bahwa tempat tinggal dari sosok ini dikelilingi ilalang dan tembok. Untuk meyakinkan bahwa dugaanku tidak salah, aku sempat mengirim sebuah foto kepada Putri lokasi yang dia deskripsikan kepadaku selepas aku sudah di Bekasi. Tidak usah di situ saja. Putri menjelaskan bahwa sosok ini menyukai diriku karena energi yang ada di dalam diriku. Awalnya aku tidak terlalu menghiraukan ucapan Putri. Namun lama-lama aku seperti khawatir dengan apa yang sudah Putri sempat ucapkan. Bahwa setiap aku bangun dari tidurku, badan ini selalu terasa sangat lelah, seperti habis bekerja sangat berat. Bukan hanya itu. Yang menjadi kekhawatiran diriku, 2 tahun kemudian aku bertemu kembali dengan Putri. Namun kali ini dia yang berkunjung ke Bekasi. Aku bertanya kembali sosok wanita ini. Apakah sosok ini masih mengikutiku? Dan benar saja Putri pun menjawab bahwa sosok ini masih membuntutiku. Aku pun makin khawatir dan sempat meminta tolong kepada Putri untuk mengusirnya. Namun dia tidak bisa karena bukan keahliannya. Ini adalah klimaks dari pengalamanku. Akhir tahun 2020, waktu itu aku sedang mengantarkan orang tuaku untuk berkonsultasi ke orang yang ahli supranatural. Sebut saja Pak Edi. Beliau bertempat tinggal tidak jauh dari rumahku, hanya berbeda RW saja. Saat giliranku untuk berkonsultasi dengan Pak Edi, aku terkejut
bahwa Pak Edi bertanya kepada orang tuaku, "Anak Bapak udah nikah?" Aku dan orang tuaku terdiam setelah Pak Edi berucap seperti itu. Ayahku pun menjawab, "Maaf Pak, anak saya yang ini belum menikah." Selepas itu Pak Edi langsung bertanya kembali, "Lalu perempuan itu siapa yang ada di belakangnya?" Sekali lagi kami pun terdiam. Tak lama Pak Edi tersadar bahwa yang dilihat beliau bukan manusia, melainkan sosok makhluk astral. Mulai dari sinilah kedua orang tuaku mengetahui bahwa aku telah diikuti sosok wanita. Dan Pak Edi mendeskripsikan wajah dari sosok ini. Sosok ini dengan raut wajah buruk, seram, tua. Siapapun yang melihatnya akan merasa jijik. Lalu berambut panjang terurai sampai ke permukaan tanah. Dengan gaun warna putih kusam. Belum usai di situ saja. Sosok ini dikenal jahil, kerap menangis, dan menertawakan siapa saja yang melintas di malam hari dekat pohon asem tersebut. Belum usai sampai di situ. Hingga tahun 2021, sosok ini sepertinya masih bersamaku. Berkat temanku, aku pun diperkenalkan oleh seseorang yang memiliki kelebihan supranatural yang pernah aku ceritakan sebelumnya di episode 183. Lupa gue. Bahwa beliaulah yang telah berhasil menjauhkan sosok ini dariku. Oh ya Kak, sosok ini pernah merasuki tanteku. Waktu itu beberapa kali sosok ini pernah mengatakan bahwa setiap aku tidur, sosok ini selalu ada di sampingku. Bisa dibayangkan bahwa selama ini aku tidur tidak pernah sendirian. Itu adalah pengalaman pribadiku ya Kak. Maaf kalau terlalu panjang dan tidak menyeramkan. Aku kirimkan juga arsip chat dengan temanku yang di Jogja ketika aku sudah sampai Bekasi. Berkat dialah aku bisa tahu kalau ada sosok yang menemaniku selama 5 tahun. Terima kasih Kak, sukses terus buat PKH. Oke. Ini ada fotonya ya, ini foto pohonnya. Nanti gue share di feed Instagram ya. Dan tolong para IndiHome, IndiVision, Indomie, Indomaret dan lain-lain tolong dicek. Di situ apakah ada sosok makhluk astral yang dikatakan Sandi, yaitu sosok Mbak Kunti. Terus ini ada chatnya sama temennya. Lah kok temennya namanya Sari? Katanya Putri. Itu posisi si perempuan. Sumpah lu bisa tahu, nebak atau pernah lihat. Dekat pohon di antara Dekat pohon di antara rumah dan pohon. Udah ke-download screenshot gue. Nggak nebak karena kemarin ada suara jangkrik di situ. Iya benar di pintu berarti. Oke, nanti gue share di feed Instagram. Tolong dicek teman-teman apakah itu benar di situ ada kuntilanak atau tidak ya. Tapi mengingat dengan ceritanya si Sandi ya, gue ingat kayaknya gue udah pernah cerita di episode berapa ya, gue lupa. Awal-awal itulah pokoknya. Jadi gue pernah punya ada teman podcaster ya, tapi sekarang udah dia nggak nge-podcast lagi dan katanya sih mereka punya kelebihan IndiHome gitu ya. Ini 2 orang nih, cewek sama cowok. Nah, pada saat kita ada live meet bareng ngebahas masalah podcast gitu ya, tiba-tiba 2 orang ini nyeletuk bersamaan. Padahal ini posisinya jauh-jauh. Gue di Surabaya, temanku yang cewek di Jogja, temen yang cowok itu ada di Depok atau Bekasi atau Jakarta gak tahu gitu ya. Tapi udah nggak nge-podcast lagi gitu. Mereka bilang, "Mana? Di situ siapa? Di situ ada siapa?" gitu. Terus mereka berdua itu kayak diskusi, "Iya nih gue ngeliat nih sosok cewek, sosok cewek rambutnya panjang di belakangnya Mbak Ana gitu. Terus gue ngeliat dong posisi gue duduk itu
nyender tembok padahal di belakang mana nih maksudnya kan. Terus tiba-tiba gue ngomong dong, emang ceweknya pakai baju apa gitu kan, si cewek ini pakai baju apa. Dan secara serentak mereka berdua ngomong merah. Padahal gak janjian dan itu ngomongnya sepersekian detik dari setelah gue nanya. Dan mereka ngejawabnya barengan. Di situ gue merinding banget. Padahal kemarin sih gue diganggunya sama kuntilanak putih ya. Tapi yang gue takutkan sekarang adalah katanya di rumah gue, di kamar gue itu ada sosok genderuwo gitu loh. Anjing banget kan. Nah ini juga yang gue sempet bingung nih, gue takut nih. Apakah jangan-jangan nih gue gak laku-laku, gue gak nikah, jodoh gue ditutup sama dua sosok ini gitu loh. Gue gak tahu ya, Allahu alam gitu loh. Secara kalau ilmu-ilmu kayak gitu gue pernah denger gitu, tapi untuk nyata apa enggaknya gue nggak tahu. Jadi nih gue minta tolong nih buat para Indihome, Indigo, Indivision, Indomie, Indomaret, Indo apalah ya. Mungkin kalian bisa ngeliat nih sosok yang berada di belakang gue. Atau gimana nih kalian pengen penelusurannya kayak gimana? Mau kirim foto apa gue pas live bareng, live di Instagram, langsung DM aja ya. Gue mau konsultasi sama siapa gitu gue gak tahu gitu. Secara ini jujur aja emak gue pernah ditipu dukun gitu loh. Sampai habis uang banyak jutaan, ternyata dukunnya ini nyamar gitu. Ini bukan bermaksud untuk menghina para dukun-dukun seantah berata ya kayak pesulap merah. Enggak, tapi ini real. Jadi dia katanya bisa menyembuhkan, bisa apa gitu, menetralisasikan atau apa. Sampai habis jutaan rupiah gitu loh. Dan gue taunya itu dari tetangganya dia, bahwa dia itu sebenarnya bukan dukun. Profesinya itu cuma sebagai tukang bangunan gitu loh. Tapi emak gue kalau dikasih tahu ngamuk itu dah. Makanya nih buat temen-temen nih. Soalnya dulu gue pernah digitu-gituin juga, kayak dibersihkan auranya biar dapet jodoh dan lain-lain gitu. Nah takutnya nih pas gue dibersih-bersihin gitu malah banyak setan yang nyantol gitu. Secara gue disuruh mandi kembang kayak apa, pernah gue kayak gitu-gitu. Jadi buat temen-temen tolong nih cek ya di belakang gue ada apaan nih ya. Kayak gitu guys. Oke, kayaknya cukup sekian dulu di episode 198 kali ini ya. Gue bakal memanage waktu karena sekarang PKH udah tayang 3 kali. Selasa, Kamis, Sabtu. Bukan berarti gue kehabisan cerita, tidak. Cerita masih banyak ya, masih banyak yang mengirim-ngirim. Cuma biar kelihatan sampai 1000 episode aja kitanya ya. Jadi buat teman-teman nih, jangan lupa kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor atau Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa juga karena kita mau ngerayain menuju 200 episode, kalian berhak untuk mengirimkan cerita kalian berupa rekaman nih, cerita horor kalian semua ke podcastkisahhoror@gmail.com dan nantinya rekaman dari kalian akan gue tampilin di episode 200 nih. Kirim sebanyak-banyaknya. Oke? Terima kasih, akhir kata saya Ana undur diri dan sampai jumpa. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.